Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Vivi Alidia Yahya, absen 3 dari jurusan Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial kelas 4B. Di sini saya akan menjelaskan materi saya tentang sistem agama atau religi pada masyarakat desa maupun kota. Berikut pemaparan materinya. Sistem agama atau religi. Sistem religi meliputi kepercayaan, nilai, pandangan hidup, komunikasi keagamaan, dan upacara keagamaan. Religi adalah nilai kerohanian tertinggi dan mutlak serta bersumber pada kepercayaan atau keyakinan manusia. Kepercayaan leluhur dan agama Islam berjalan beriringan. Keduanya sama-sama memerintahkan pada kebaikan dan melarang pada kejahatan. Walaupun semua masyarakat beragama Islam, tetapi mereka di sini masih mempertahankan kepercayaan leluhur seperti membakar menyan, memberikan sesajen, upacara-upacara adat, memasang tolak balak di pintu, dan kepercayaan leluhur lainnya. Unsur-unsur khusus dalam sistem religi. Sistem keyakinan secara khusus mengandung banyak unsur, konsepsi tentang dewa tertinggi dan pencipta alam, masalah terciptanya dunia dari alam, masalah mengenai bentuk dan sifat-sifat dunia, konsepsi tentang hidup, konsepsi tentang dunia roh dan dunia akhirat. Sistem kepercayaan dan gagasan pelajaran, aturan agama dongeng suci tentang riwayat dewa-dewa, biasanya tercantum dalam suatu himpunan buku-buku yang biasanya juga dianggap sebagai kesusastraan suci. Manusia percaya bahwa makhluk-makhluk halus inilah yang menempati alam sekeliling tempat tinggal manusia yang tidak dapat ditangkap oleh panca indera. Mampu berbuat hal yang tidak dapat dilakukan oleh manusia dan mendapat suatu tempat yang amat penting dalam kehidupan, sehingga menjadi objek penghormatan, pemujaan, dan penyembahannya dengan berbagai upacara keagamaan berupa doa, sajian, atau kurban. Pola keagamaan masyarakat pedesaan yang pertama yaitu tradisional. Pada umumnya bagi seseorang yang menganut cara beragama ini, keyakinannya dalam beragama sangat kuat, sulit menerima hal-hal keagamaan yang baru, tidak mudah terpengaruh untuk pindah dari agama satu ke agama lain. Dengan demikian, cara beragama tradisional kurang dapat meningkatkan ilmu amal keagamaannya. Yang kedua yaitu formal. Secara umum, orang yang mengikuti cara agama formal ini adalah orang-orang yang tidak kuat dalam beragama, mudah terpengaruh oleh lingkungan, bahkan mereka rela menukar agamanya demi mendapatkan sesuatu yang diinginkan karena tidak mampu memenuhi apa yang diinginkannya. Nah, halnya mengenai hal-hal mudah dan nampak dalam lingkungan masyarakatnya. Yang ketiga, rasional. Cara ini mereka selalu berusaha memahami dan menghayati ajaran agamanya dengan pengetahuan, ilmu, dan pengalamannya. Dan kemudian metode pendahulu. Dengan cara ini mereka selalu berusaha memahami dan menghayati ajaran agama dengan ilmu, pengalaman, dan penyebaran atau dakwah. Mereka mencari ilmu dulu kepada orang yang dianggap ahli, kemudian memegang teguh ajaran asli yang dibawa oleh nabi atau rasul sebelum mengamalkan pendakwahannya dan bersabar atau berpegang teguh dengan itu semua. Masyarakat desa yang semula dikenal dengan sistem kepercayaan animisme dan dinamisme yang masih kuat, saat ini telah mengalami pergeseran. Kepercayaan animisme dan dinamisme masyarakat desa dalam perkembangannya mengalami perubahan seiring masuknya penyebar agama dan dikenalnya pendidikan agama formal. Maksudnya kaum pendakwah maupun ulama di masyarakat desa telah mengikis ajaran animisme dan dinamisme. Umumnya masih dipertahankan seperti ulama atau kiai sangat dihormati. Di samping itu ada yang mempunyai kepercayaan dan keyakinan terhadap ilmu gaib atau dukun. Pola keagamaan masyarakat desa berdasarkan pengamatan fenomena agama yang terjadi dalam masyarakat desa, pengetahuan keagamaan menjadi faktor sosial terjadinya interaksi di mana paguyuban yang terjadi masih sangat kental, dan tentang pemahaman agama masyarakat desa itu cukup baik karena di desa banyak terdapat kiai dan ustadz dan juga para santri. Seiring juga diadakannya pengajian-pengajian, majelis taklim dan sebagainya, sehingga karena hal tersebut mengakibatkan tingkat kekeluargaannya masih terjalin karena sering berkumpul. Pola keagamaan masyarakat kota. Pada masyarakat kota, pengetahuan agamanya cenderung masih kurang karena hanya terdapat sedikit yang menguasai mengenai agama dan mereka bersifat individualistiknya sangat erat. Misalnya jika saat ada perkumpulan-perkumpulan itu, jika sudah selesai, masyarakatnya itu tidak terus, jika setelahnya mengunjungi pengajian di masjid, jika sudah selesai,
maka itu akan dianggap memang benar-benar sudah selesai tanpa adanya keberlanjutan komunikasi antara pada setiap tetangga-tetangganya. Masyarakat kota lebih merujuk untuk mengikuti ustadz-ustadz yang berada di TV dan mendengarkan lewat televisi. Di masyarakat kota itu, madrasah dan guru yang mengajar ngaji pun sangat jarang. Mereka juga lebih memilih untuk menyekolahkan anak-anaknya tersebut ke sekolah yang berkualitas akademiknya, bukan ke sekolah yang berbasis agama. Masyarakat kota yang terbiasa berpikir kreatif dan rasional pada umumnya mengarahkan kerja rasional yang berkepentingan duniawi. Mereka pun menyekolahkan anak-anaknya ke perguruan tinggi umum agar begitu lulus langsung mendapatkan pekerjaan yang layak dan menjanjikan masa depan yang cerah. Sementara untuk memenuhi kebutuhan keagamaan anak-anaknya, mereka mengundang seorang ustadz ke rumahnya untuk mengajarinya secara privat. Itu berarti mereka menjadikan agama sebagai sesuatu yang bersifat sekunder, bukan sebagai way of life sebagaimana masyarakat desa. Agama dianggap salah satu alternatif menemukan pegangan hidup tersebut setelah tidak menemukan kebahagiaan sejati pada materi. Majelis pengajian, majelis zikir, dan majelis keagamaan lainnya tumbuh subur di kalangan masyarakat kota. Di sana mereka mencari kebahagiaan batin. Dengan demikian, tren keberagamaan masyarakat kota yang disemarakan dengan berbagai pengajian akhir-akhir ini lebih mendorong oleh kesadaran aliansinya daripada kesadaran keberagamaannya secara murni. Dengan kata lain, bukan kesadaran keagamaannya yang membuat mereka sadar dan aktif dalam kegiatan keagamaannya, melainkan kegagalannya mencari kebahagiaan batin dan materi duniawi yang melimpah.